kita, Dewan Syariah kami, Ustaz Kiai Haji Ferry Nur. Ayahanda bunda ikhwatul iman, saudara-saudari yang dicintai karena Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Di kesempatan subuh hari ini Allah kembali bersamakan kita. Allah hadirkan kita di majlis yang insya Allah majlis ini dicatat sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita dalam majlis ini semoga menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah berkahi sisa usia kita. Allah sehatkan afiat lahir batin kita dan Allah bahagiakan kita semua di sini dan nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasul tercinta Nabiul Amin Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah salawat ta'zim, salam mahabbah Allah juga perkenankan kepada kita semua. Kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena beramal ihya'us sunnah sejatinya menjadi asbab nanti Allah memilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita hantarkan taklim kita dengan kembali baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah terkhusus untuk penulis kitab ini, Syekh Abdul Ahmad Ibn Hajar Asqalani dan Syekh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani, وصولهما وفرئهما وأرسلسلاتهما أن الله يتغشاهم من مغفرة ورحمة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم ونفحات في الدين الدنيا والآخرة. الفاتح بالقبول وتمام كل سؤل مأمول والصلاة إشان وضائر نباتنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمربنا ولمعلمين ولمن حق علينا ولمن أحسن علينا شاء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala. Kita lanjut kajian kita dalam kitab As-Sa'il Ibad Al-Isti'dad fi Yaumil Ma'ad. Sudah masuk pada Al-Maqalah As-Salisatu wal Ishrun, maqalah yang ke-23. An Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mubarak. Beliau juga bertemu bahkan memberikan ilmu kepada Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Dan Abdullah ibn Mubarak adalah satu di antara gurunya Imam Syafi'i. Annahu, bahwasanya Abdullah ibn Mubarak qala, berkata, inna rajulan hakiman, sungguh ada seorang pemuda yang sangat syarat dengan lisannya penuh dengan hikmah. Jama'a al-ahadis, telah mengumpulkan banyak sekali hadis. Fakhtara min'a, kemudian memilihnya ataupun menyeleksinya dari hadis-hadis tersebut, arba'ina alaf, 40.000. Quran 6.666 ayat. Ini ada 40.000 hadis. Tsumma ikhtara minha, dari 40.000 itu kemudian dipilih lagi, diseleksi lagi, arba'ata alaf, menjadi 4.000. Tsumma ikhtara minha, dari 4.000 itu kemudian kembali dipilih arba'ami'ah, 400 hadis. Tsumma ikhtara minha, dari 400 hadis itu kemudian dipilih kembali arba'ina, menjadi 40.
Tsumma ikhtara min'a, dari yang 40 hadis itu kemudian dipilih kembali arba'a kalimatin, menjadi 4 kalimat. Ihdahunna, dari 4 kalimat itu yang pertama, la tasiqanna bi imra'atin ala kulli hal. Jangan kau serahkan kepada perempuan atas segala urusan atau segala keadaan. Wasaniyah, la taqtaranna bil mal ala kulli hal. Jangan engkau benar-benar tertipu bil mali, dengan harta, ala kulli hal, atas segala situasi. Wasalisatu, yang ketiga, la tahmil ma'dataka ma la tutiqahu. Ya. Jangan kau bebani perutmu, ya, dengan sesuatu yang tidak sanggup menanggungnya. Warabi'ah, yang keempat, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uk. Jangan kau kumpulkan dari ilmu sesuatu yang tidak ada kemanfaatannya darimu. Kata iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis kitab ini kemudian mengutip dalam makalahnya yang ke-23 pernyataan dari Abdullah bin Mubarak, bukan hadis, athar dari sahabat, asar dari para ulama-ulama salafus saleh. Ulama-ulama terdahulu banyak sekali, setiap kali mereka menggelar kajian-kajian itu mengungkapkan banyak sekali makalah-makalahnya, dicatat oleh kemudian para murid-muridnya dan sampai kepada Abdullah bin Mubarak. Belum ceritakan bahwasanya inna rajulan, ya, hakiman, ada seorang pemuda yang ahli hikmah. Penyebutan kata hakiman ini berarti menunjukkan bahwa anak muda ini hidupnya diabdikan hanya untuk ilmu, untuk riyadhah ruhiyah, untuk, ya, berdiam dengan halwahnya, kekuatan menyendiri untuk mutalaah. Apalagi yang kemudian beliau dilakukan adalah jama'al ahadis, yang benar-benar mengumpulkan banyak hadis. Berarti bisa dikatakan ini anak muda pasti adalah ahli hadis. Ya. Nggak gampang mengumpulkan hadis. Sekarang saja kita sudah dimudahkan, ada sekali buku kutubus sittah, kutubus sab'ah, ada kutubus tis'ah, ya. Kitab-kitab yang memiliki ranking terbaik setelah Al-Quran untuk merujuk hadis-hadis yang sifatnya sahih, hasan, dhaif, atau mutawatir, atau maudhu' dan seterusnya. Sekarang kita tinggal klik saja. Tapi bagaimana umat ulama terdahulu harus mengumpulkan. Mengumpulkan berarti ini orang tidak sekedar mengumpulkan matanya. Beliau pasti mengetahui bagaimana urutan sanad hadis tersebut sampai ke ujungnya Nabi kita Muhammad SAW. Satu hadis saja untuk konsentrasi untuk seseorang mendapatkan gelar sebagai seorang sarjana, ya, itu membutuhkan hampir, saya dulu pernah diminta untuk menemukan di beberapa kitab hadis innamal a'malu binniyat. Suruh langsung mencari dan membuka kitab-kitab rujukan. Ya. Kitab awalnya adalah dari Imam Bukhari. Ya. Di sana kan ada haddasana. Ya, mendapatkan hadis ini kami dari guru kami, dari guru kami, dari guru kami. Ditemukan di situ. Lalu dicek lagi ke kitab yang lain, di Imam Muslim. Dicek lagi di kitab yang lainnya, ada tidak dan seterusnya. Satu hadis sekian kali pertemuan kami dengan guru kami. Ini sampai didapati 40.000 hadis. Diseleksi lagi kemudian dari 40.000 hadis menjadi 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis kemudian diseleksi lagi menjadi 400 hadis. Diseleksi lagi kemudian menjadi 40 hadis. Dan akhirnya ketemulah ada 4 hadis yang bagi beliau menarik perhatian. 4 yang dimaksudkan, yang pertama, jangan sekali-kali kau serahkan seluruh urusan kepada perempuan. Ini sebenarnya ada dalam makna di beberapa riwayat yang lain.
jangan pernah urusan rumah tanggamu seluruhnya diserahkan kepada seorang istri. Kalau ada seorang mahasiswi magister di Ummul Qura, Mekah, dalam tesisnya beliau mengungkap bagaimana di Al-Quran itu ada lebih dari 40 ayat Al-Quran, perbincangannya ternyata dominasi ayah ketimbang ibu kepada anaknya. Di Al-Quran hanya ditemukan cuma 4 saja ibu melakukan dialog dengan anaknya. Selebihnya adalah seorang ayah. Qala Ibrahim li azarik. Ibrahim bertanya kepada ayahnya. Qala Luqman ibnihi. Luqman al-Hakim dialog dengan anaknya. Ismail dialog dengan ayahnya. Rekam jejak dalam Al-Quran selalu menarasikan bagaimana kedekatan seorang ayah dengan anaknya. Berarti peran-peran rumah tangga itu harusnya diambil oleh seorang ayah ketimbang seorang ibu. Jadi ini mengingatkan kepada kita, di rumah jangan pernah segala urusan diserahkan kepada seorang istri. Berat. Ya. Tapi memang harus dilakukan bagi seorang ayah, seorang suami. Ya. Rasulullah Muhammad SAW memberikan percontohan yang terindah. Bagaimana beliau mengajarkan langsung Fatimah, ya, binti Muhammad Az-Zahra, Ali bin Abi Talib, Hasan wa Husain, ya, istri-istri beliau. Jadi ini semua serba ibu, serba istri. Ya, mah bangunin anak. Ada kesempatan dia untuk bangunkan, istrinya yang diminta untuk bangunin anaknya. Tanyain mah, tanyain sayang, anak sudah makan apa belum? Ya. Suruh nelpon anaknya, istrinya yang disuruh nelpon. Kenapa tidak mengambil porsi? Yang sungguhnya percontohannya sudah ulama-ulama terdahulu itu peran aktif seorang suami, peran aktif seorang ayah sangat dominan. Akhirnya anak seringkali kemudian mengesankan seorang ibu apa? Monster. Segala urusan sama mamahnya. Ya. Kerjain PR mamahnya. Minta duit SPP ke mamahnya. Jajan ke mamahnya. Baju ke mamahnya. Belajar susah matematika segala macam ke mamahnya lagi. Lah bapaknya min ahli rebahan. Golongan orang yang anteng dengan handphone, AC dinyalain, taruh bantal, main handphone. Enak bener. Ikhwah, ada yang salah dalam manajemen keluarga kita. La tasiqanna, jangan keserahkan seluruh urusan kepada seorang perempuan. Punya batas. Kenapa secara federatif perempuan harus ada masa libur untuk beribadah? Karena siklusnya mengharuskan beliau ini memiliki keterbatasan secara fisik, secara psikis dan seterusnya. Jika ia diambil dari rusuknya seorang lelaki, menunjukkan apa? Tidak sepenuhnya persoalan itu bisa diselesaikan oleh seorang istri, seorang ibu. Justru kita yang harus mengambil peran. Anak bisa menebak, boleh nanyain mama kalau papanya pulang, udah tidur belum? Udah makan belum? Apakah sudah duduk bareng menyimak Al-Quran, ngecek Al-Quran bacaannya? Mungkin ada persoalan dia di sekolahnya, ada masalah apa dia dengan di kantornya? Karena kita acuh tak acuh sebagai seorang ayah. Nih, kita diingatkan, yuk ambil porsi bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang suami berperan banyak di rumah tangganya. Insya Allah. Yang kedua, jangan kau tertipu daya dengan harta pada segala urusan. Jangan selalu ansih dengan persoalan dunia. Ya. Kita sudah dapati, jangan kau kejar dunia. Ya. Kau pasti tidak akan dapat. Dapat, iya dapat, tapi tidak akan banyak. Banyak, iya boleh banyak, tapi tidak akan lama. Ya. Lama, tapi kan tidak berkah. Ya. Tapi kalau sudah akhirat, pasti engkau dapat. Ya. Sudahlah dapat,
banyak dia. Sudahlah banyak. Abadi selamanya. Berkah di dalamnya. Nanam padi akan tumbuh rumput. Ya. Nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Konsen saja dengan akhirat, pasti dunia akan ikut. Tapi kalau kita berbagi, konsentrasinya penuh hanya untuk dunia, jangan harap akhirat kita dapat. Ketika fokus kita dengan akhirat kita maksimalkan, wallah ada cara dari Allah menghadirkan dunia dimudahkan untuk kita. Insya. Jadi harian kita jangan berpikir kapan, berapa ya untuk dunia ini bisa kita ambil. Ya. Atau juga akhirnya kita lepas. Dunia akan selesai dengan masanya, tapi akhirat akan abadi selamanya. Jangan terpedaya dengan urusan dunia, ikhwah. Ya. Yang ketiga, jangan kau penuhi perutmu karena memang punya batas perut kita ini. Jika Nabi saja mengajarkan sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, sepertiganya lagi untuk napas, ya, makan, minum dan napas. Ini sebuah ilustrasi dari Nabi cara membagi, mengelola bagaimana konsumsi makanan minuman kita. Kalau Al-Quran sampai berulang kali mengajarkan kulu washrobu hani'am mari'a, kulu washrobu halalan tayyiba, kulu washrobu wala tusrifu. Ini artinya apa? Islam sangat mengajarkan dan memperhatikan pola makannya seseorang. Orang kalau hanya berpikirnya antara makan dan makan, entar nih sarapan apa ya? Pengrajin udah mikir aja nih, nasi kuning, bubur, nasi uduk, mikirnya ke sana. Tas yang apa ya? Sampai diajarkan, coba mungkin seminggu saja Anda berpikir untuk jangan sekali-kali melintas pikiran entar makan apa. Karena kan seringkali kita diganggu, aktivitas kita dengan aktivitas harian kita selalu saja masuk tuh pikiran kita. Mengarrange, antara sarapan apa, siang makan apa, sore makan apa, atau malam makan apa, besoknya, begitu terus. Ya. Belajarlah 1 pekan, ini kata guru, ya. Belajar 1 pekan, jangan pernah kau masukkan, sisipi urusan makanmu, ya, urusan perutmu, hadir di hatimu atau dalam lintas pikiranmu. Ketika engkau lakukan itu, istiqomah, kadang ada saja cerita dari Allah, entah istri ngasih surprise, entah tetangga ngasih sesuatu, entah jamaah ngasih sesuatu, Allah hadirkan. Ini yang disebut dengan warizqu min haitsu la yahtasib. Karena bagi Allah gampang, mudah. Ketika kau mempremkan sesuatu, sebenarnya sedang kau lakukan apa? Menggembosi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kau sedang mengerdirkan kemahaluasan Allah Azza wa Jalla. Pada Allah bisa mendatangkan pikiran kita nasi uduk, ternyata datang nasi kuning, komplit bahkan ada nasi uduknya. Jadi jangan sekali-kali kita membatasi kemahabisaan Allah untuk menghadirkan sesuatu. Berarti kan ada masalah dengan tauhid kita. Saya dengan terapi anak saya yang sakit ensefalitis, ya, beliau bercerita bagaimana Ustaz saya bisa melakukan ini. Ya. Ada riyadhahnya Ustaz. Yang dimaksud dengan riyadhah, di samping memang beliau juga belajar secara ya memang medis tibun nabawinya dipelajari, kemudian juga riyadhahnya beliau lakukan, ya. Benar Ustaz, ketika kita mengosongkan pikiran dari urusan-urusan dunia termasuk makan kita, saya belajar bagaimana makan seketemunya di jalan. Saya berpikir bagaimana makan saya itu seketemunya di jalan. Jangan sekali-kali kita mengelingkan jadwal makan dari satu makan ke makan yang lain. Itu justru ketika itu lakukan, saya merasakan ada kekuatan pada saya. Ya. Jadi batin saya menguatkan jasad saya, menguatkan fisik saya. Saat saya misalkan berpikirnya makan dan makan, ya, apalagi dengan menu-menu tertentu yang itu berkelas, ya. Dalam pengertian memang kita ada sesuatu yang dengan di bawah itu dan itu mencukupi kalorinya, mencukupi protein dan seterusnya, tapi dia naikkan levelnya. Kadang akhirnya Pak tidak bisa membawa kita untuk ibadah nikmat, tidak bisa membawa kita untuk melakukan banyak kebaikan. Aktivitas kita akan terganggu dengan itu. Lepas Ustaz.
Saya bisa sampai 30 orang nanganin terapi ketika saya tidak berpikir makan. Tapi saya berpikir makan. Saya kok cuma 10 orang saya sudah pegel. Saya sudah nggak kuat. Semakin saya kosongkan perut saya, bisa sampai 100 orang Ustaz saya saya lakukan terapi pasien-pasien saya. Wow. Ini sebuah pembuktian bahwa yang menganugerahi kekuatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadirkan kebisaan kita dengan energi Allah yang maha tak terbatas itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita belajar tauhid dan kita untuk memperbaharui tauhid kita. Insya Allah Allah akhirnya sehatkan kita semua. Toh juga Nabi memberikan percontohan. Beliau sampai akhirnya mengikatkan perutnya dengan bebatuan. Ya. Fisiknya boleh lemah tapi psikis tidak kuat. Akhirnya menguatkan jasa dia beliau. Ya. Insya Allah. Yang terakhir adalah la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uk. Jangan kau kumpulkan ilmu yang tidak ada kemanfaatannya buat hidup Anda. Ya. Saya pada poin ini saya coba telusuri adakah keterangan-keterangan lain yang menarik terutama dari para ulama-ulama terdahulu dalam hal membincangkan pilihan yang terbaik untuk mengakses ilmu Allah itu yang mana. Bahkan kalau ada urutannya seperti apa. Dalam hal kita misalkan memulai proses pembelajaran untuk anak kita, anak didik kita, maka skemanya seperti apa? Ternyata saya menemukan. Ya. Di sini ada bahkan Al-Imam Syafi'i. Ini dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dalam syarahnya ini. Bagaimana beliau sampaikan? Ya. Wa qala Al-Imam Syafi'i. Untuk menunjukkan bahwa ilmu yang mana sih yang sebenarnya yang bisa kita pelajari dan harus kita pelajari dan mana yang paling pertama kita pelajari. Dia beliau sampaikan, wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, "Man ta'allama al-Qur'an 'azumat qimatuhu. Ya. Wa man ta'allama fiqha nabula qadruhu. Wa man kataba al-haditha quwiyat hujjatuhu. Wa man ta'allama al-hisaba jazula ra'yuhu. Wa man ta'allama al-arabiyyah raqqa tab'uhu. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa' ilmuhu." Di poin ini sebelum saya terjemahkan, saya jadi teringat bagaimana napak tilas proses akademiknya seorang Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya. Adalah beliau ketika masih berusia 5 tahunan, ibundanya jauh-jauh dari Palestina. Ya. Beliau lahir di Nablus di Palestina. Ya. Dibawa ke Mekah. Saat itu yang menjadi mufti Mekah, imam besar Masjidil Haram adalah Asy-Syaikh Muslim ibnu Khalid Al-Janji. Ya. Syafi'i kecil mengambil ilmu dari halaqah yang ada di Al-Haram. Ya. Di beberapa halaqah untuk anak-anak yang belum memasuki masa dia harus konsentrasi dengan Quran, biasanya mereka menghafal banyak sekali nazam-nazam. Ya. Alhamdulillah dengan digital jadi sekarang orang mengenal ada nazam-nazam, ada makalah-makalah khas pesantren. Yang sekarang lagi viral itu kan nazam Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki salliyan ala nabiyil Mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi afiyah maqasidun na'wi biha ma'wiyah tuqaribul aqsa bi lafdin munjadi wa tabsutul badla bi wadin munjadi. Ini kami dulu waktu belajar di pesantren ada 1000 nazam namanya Alfiyah Ibnu Malik. Biasanya dipelajari oleh anak-anak yang sudah 3 tahun atau 4 tahun pesantren ya. Beliau sudah mempelajari ilmu nahwu dari mulai Jurmiyah, Amriti dengan sorop-soropnya dari mulai Al-Amsil atau Tasrifiyah, kemudian Al-Kailani, naiklah level tertingginya Alfiyah Ibnu Malik. Ada 1000 nazam. Ukuran kesuksesan seorang santri dan dia berhak menjadi gelaran sebagai asisten ustadz ketika dia hafal Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Baik, saya kembali ke Imam Syafi'i. Syafi'i kecil ini itu sangat suka dengan syair-syair Arab. Ya.
Syair-syair Arab yang semuanya muatan kontennya ilmu, hikmah, dan penuh dengan makna, penuh dengan nilai. Dan itu dinalar. Jadi tidak ada di usia itu tuh alat tulis tidak ada, buku pulpen tidak ada. Jadi hanya mengandalkan simaiyah. Ya. Sebuah pembenaran bahwa ya inilah urutan-urutan ilmu Allah itu memang harus kuat di sininya. Kenapa juga Allah dalam melevelkan asma'nya selalu kata Sami baru kemudian Basir. Sami kemudian Alim. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un basir. Tidak ditemukan innallaha basirun alim. Innallaha alimun sami. Tidak. Selalu saja sami dulu didahulukan oleh Allah. Karena memang alat yang paling pertama berfungsi pendengaran kan? Bahkan terakhir berfungsi pendengaran kan? Harusnya aktif adalah pendengaran kan? Nah anak ini di usia itu aktifkan pendengarannya. Syafi'i sangat kuat sekali dengan matan-matan nazam-nazam itu. Sampai akhirnya datanglah Syekh Muslim bin Khalid Al-Jandi. Hai anakku, saya dari tadi menyimak bagaimana bacaan engkau. Ya, suaramu merdu, fasih lisanmu, ya, fasih, fushah, memiliki lisan yang fushah, berkarakter gitu. Ketika dia melafadzkan sesuatu berkarakter. Ya. Karena beda lisan yang biasa dengan Arab, biasa dengan lafaz-lafaz itu dengan yang tidak itu beda, cara pelafalannya beda. Ya. Ada karakternya. Alangkah indah nak sekiranya engkau segera menuju Quran. Setelah itu kau kuasai hadis dan jangan lupakan fikih. Quran, hadis, fikih. Ya. Imam Syafi'i menangkap bahwa ini seakan message-nya, ada pesan moralnya, saya harus segera menghafal Quran, saya harus segera menguasai hadis, dan segera harus mempelajari fikih. Pulang ketemu seorang ibundanya, ibunya langsung nangkap bisyaran yang sangat kuat. Oh, ini maha gurunya beliau, ya, maha guru anaknya sudah meminta agar segera menguasai Al-Quran. Hari itu juga akhirnya Syafi'i kecil. Ada riwayat mengatakan saat itu usia masih 5 tahun. Ya. Dicarikan guru qari. Qari itu yang memang biasa untuk mengajarkan bagaimana Al-Quran dari mulai proses membacanya dengan benar, tajwidnya, makharijul hurufnya, dan segala halnya. Sampai ujungnya adalah dia harus hafal Al-Quran. Baik. Kekuatan sudah terbaca dari awal kali prosesnya seorang Syafi'i ini. Beliau pun kemudian menghafal Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak sampai 6 bulan. Di usia belum sampai usia 7 tahun, Syafi'i kecil sudah menguasai dengan sangat baik hafal Al-Quran. Dia mengatakan 5, 6 atau 7. Taruhlah 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran dengan sangat baik, sempurna dan mutqin. Ya. Rapi sudah dengan bekal warakah dari gubernur Mekah, karena ibundanya sudah dapat ya basirah itu bahwa segera menguasai Al-Quran. Rapi selesai itu adalah ke hadis atau ke sunnah, dan pusat hadis adanya di mana? Madinah. Maka keluarlah dari Mekah ya ibunda Syafi'i dengan Imam Syafi'i ini, lalu dicarilah ya gubernur Madinah dengan membawa warakah dari, ada yang mengatakan gubernur Mekahnya, ada yang mengatakan dari Imam Muslim bin Khalid Al-Jandinya, lalu didatangi. Dirujuklah kemudian kepada Imam Malik yang bin Anas, yang tidak lain adalah mufti dan juga imam besar di Masjid Nabawi. Ya. Beliaulah yang kemudian mengusung pendiri madhab Maliki. Ya. Kalau kita sering baca Imam Malik ini yang dimaksudkan, gurunya Imam Syafi'i. Kitab yang sangat terkenal saat itu menjadi gelaran wajib para santrinya adalah kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini ya, yang mu'tamad hadis-hadis sahih di dalamnya lebih dari 10.000. Hadis-hadis yang berserakan dalamnya ada sampai 100.000. Saya simpan pada poin misalkan taruhlah 10.000 hadis yang mu'tamad. Bicara hadis dalam kitab Al-Muwatta itu berarti urutan-urutan syaratnya juga lengkap. Ya. Imam Malik dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari siapa? Hanya 4 generasi Imam Malik. Karena tembusnya langsung ke sahabat. Beliau ada bagian dari tabi'in. Ya. Berarti
mengajinya langsung pada sosok yang memang bersejarah. Baik. Imam Syafi'i kecil di usia 7 tahun sudah membuka kitab Al-Muwatta. Kalau kata guru ndak tercinta kita UAS ya. Beliau ini Imam Syafi'i sebelum mengaji sama Imam Malik ya. Perjalanan dari Mekah ke Madinah, persiapan untuk membuka kitab Al-Muwatta sudah dilakukan. Jadi ngaji sama Imam Malik itu setiap kali gelaran mutolaahnya Imam Syafi'i itu sudah hafal dulu. Jadi ngajinya beliau itu sudah membawa ilmu, bukan kosong. Jadi sudah dihafalin. Ya. Kemudian akhirnya benar-benar mengaji kitab Al-Muwatta sampai di usia ada yang mengatakan 10 tahun beliau khatam kitab Al-Muwatta. Yang bikin aneh adalah bagaimana cara belajar beliau yang kemudian teman-temannya ini untuk menunjukkan sebenarnya dalam lembar sejarah tentang kekuatan hafalan dari Imam Syafi'i protes karena tidak biasa cara belajarnya beliau. Cara belajar beliau itu seperti kita lah. Ini kan kalau ngaji nggak bawa pulpen, nggak bawa kitab, nggak bawa buku. Jadi ini sedang mencontoh Imam Syafi'i semua nih. Ya. Sementara yang lainnya serius bawa kitab, bawa buku. Akhirnya lapor kepada Imam Malik, ya Imami, wa ya Syekhi, ini Muhammad ini ngaji nggak serius, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Tapi Imam Malik adalah seorang murabbi yang kuat, tahu persis bagaimana kualitas santri-santrinya. Karena terus-terusan didesak, ya, nyinyiran para murid-muridnya, akhirnya dilakukan sebuah musabaqah. Ente ya Muhammad, di kelas sini, kamu duduk sini. Yang lain silakan sini. Anda kalian semua bawa kitab kalian. Ente Syafi'i. Ya. Iqra. Hadal hadis. Ini hadis kau baca. Ini Muhammad bin Idris ketika diminta oleh gurunya untuk membacakan sebuah hadis dengan sangat baik belum membacakan urutan sanad. Lalu kemudian mengatakan qala hadisnya disebutkan. Yang lain masih sibuk mencari di halaman berapa? Mana ya? Sudah ketemu? Belum. Syafi'i sudah selesai. Ente Muhammad, mungkin sekali. Diulang lagi. Ente Muhammad, bacakan lagi. Sekian kali pertanyaan dari gurunya dijawab dengan sangat baik, dengan sangat sempurna oleh Imam Syafi'i. Semua akhirnya terkagum-kagum. Ya. Cara pembelajaran bagaimana belajarnya seorang Syafi'i inilah yang menjadi bahan akhirnya pesantren-pesantren besar memungkinkan tidak kita melakukan itu. Jadi Imam Syafi'i kalau ngaji nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, persis sama kayak kita. Persoalannya, kalau Imam Syafi'i hati beliau, pikiran beliau itu sudah kayak buku, sudah kayak pulpen, gerak sendiri. Ya. Kalau kita bengong yang ada, ngangak mulut kita. Ngerti ora. Imam Syafi'i dan juga sudah punya bahan. Jangan lupa, beliau sudah punya bahan. Sebelum mengaji, beliau sudah ngapal dulu. Dan setelah ngaji, tanpa sepengetahuan orang, beliau itu mencatat. Kekuatan beliau pada mutolaahnya. Karena kuatnya mutolaah, makanya beliau punya sakit wasir. Sering keluar darah dari belakangnya. Sering kali terjaga malamnya. Antara malam dengan siang itu tidak beda. Kualitas mata beliau untuk menjaga mutolaah itu sangat kuat. Ya. Semua mengakui. Sebagaimana akhirnya diketahui oleh murid beliau. Yang tidak lain adalah seorang ahli hadis. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ketika bertandang ke rumahnya. Ya, karena Imam Ahmad seringkali menceritakan bagaimana kehebatan sang gurunya. Sehingga anaknya pun berharap. Ya, bisa ngaji langsung kepada gurunya. Ya, guru dari ayahnya. Dan ternyata Allah perkenalkan dengan caranya. Silaturahim, ya. Ketahuan bahwa beliau itu kuat malamnya dengan begadang, dengan ilmu-ilmunya Allah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika malam hari, rapi sudah dijamu, ya. Dan dijamu pun ini menjadi bahan pelajaran penting buat kita. Ketika dihidangkan makanan oleh muridnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i ternyata menghabiskan makanan. Dan ini kabar gembira buat kita yang kalau lagi bertamu ngabisin makanan tuan rumah. Dihabisin. Sampai akhirnya ini si anak mulai berpikir, ayah, betulkah dia Imam Syafi'i? Kok makanan yang dihidangin habis? Dimakan habis. Jadi yang dihidangkan di meja selesai dihabiskan oleh Imam Syafi'i. Kemudian malamnya Imam Ahmad selesai sebelum tidur beliau melakukan sebuah riyadhah, kemudian tertidur, malamnya kemudian bangun. Imam Syafi'i dari setelah makan hanya bengong saja. Dan terlihat sedang tertidur. Bengong aja.
mutajib jiddan. Ibnu hanya keleleran saja. Akhirnya benar-benar enggak kuat si anaknya ini. Apalagi ketika azan berkumandang, Imam Syafi'i ternyata langsung sholat tanpa wudu. Proteslah si anak ini. Ayah, betulkah dia Imam Syafi'i? Iya, nak. Akhirnya karena anaknya juga menyimpan banyak pertanyaan, disampaikan kepada gurunya. Ya imami, ya, anakku menyimpan 3 pertanyaan ini. Makan ketika dihidangkan kau habiskan, ya. Kemudian ketika engkau malam katanya tidak terlihat sedang sholat tahajud atau tertidur, kau asik dengan bengongnya katanya. Dengan terdiamnya, sedang memikirkan sesuatu. Lalu kau sholat tanpa berwudu. Dengan senyum, ya, dengan penuh hikmah disampaikan, ya. Aku tahu semalam itu yang menghidangkan. Hidangan ini dimasak oleh orang yang saleh. Dimasak oleh orang yang saleh. Saya mengajamkan, meniatkan saat makan ini minta sama Allah dijadikan sebagai obat untuk sakit wasir saya. Ya. Jadi ada wasilah. Dan ternyata akhirnya Imam Ahmad kan kuat dengan hadisnya. Keluarlah hadisnya, ta'mus salih dawa, makanan yang diracik oleh orang saleh itu adalah obat. Maka meniatkan untuk memakan masakan guru jadikan sebagai obat. Ya. Cuma jangan sampai ngebekel. Jamaah datang ke guru pakai ngebekel lagi, kita biasa sakit. Habis juga mejanya guru, ya. Jadi Imam Syafi'i menghabiskan karena niat untuk kesembuhan bagi wasir beliau. Yang kedua, semalam itu aku tertahan dengan 70 pertanyaan umat yang belum aku selesaikan. 70 pertanyaan umat. Kita saja satu pertanyaan umat harus mencari hadis dalilnya kemana. Qur'annya apa, hadisnya apa. Belum kelar-kelar. Sidang fatwa MUI untuk satu masalah sampai seharian. Imam Syafi'i 70 masalah umat. Sehingga aku tertahan untuk qiyamul lailnya. Kan Imam Ahmad kuat dengan hadisnya. Belum menceritakan dengan hadis-hadis. Tertidurnya engkau ahli ilmu. Dengan kami ibadah 1000 rakaat masih lebih mulia engkau. Ini bukan tertidur lagi. Terus terpikirkan umat. Ini hebat ya. Kalau sudah orang-orang berilmu tuh ketemu tuh ilmu semua jadinya. Dan terakhir. Aku sholat tanpa wudu sebenarnya. Aku sholat subuh itu dari wudunya sholat isya. Berarti apa beliau ngejaga mata untuk tetap terjaga kesucian wuduknya. Kelasnya beda, makamnya beda. Jadi saya ingin ceritakan ini karena itu Imam Syafi'i, saking kekuatannya luar biasa. Ya. Ngaji sama Imam Muwatta 10 tahun kemudian hatam kitab Al-Muwatta sampai benar-benar hatam. Ada yang minta membaca dari belakang sampai depan, hatam benar-benar. Kekuatan Imam Syafi'i. Ya. Dan ternyata dalam kitab Al-Muwatta itu adalah juga banyak bahkan seluruhnya berbicara tentang fiqh. Artinya apa? Nasihat gurunya Syekh Muslim Ibnu Khalid Al-Jandi agar Imam Syafi'i belajar Quran, belajar hadis dan belajar fikih sudah semuanya terikuti. 14 tahun usia beliau kangen berangkat ke Mekah menemui gurunya dan ternyata oleh gurunya engkau duduklah di kursi ini. Usia 14 tahun menjadi seorang mufti di Mekah. Saatnya engkau berikan fatwa untuk Mekah. Amazing. Untuk kelas tertentu saja. Dan kita hanya bisa mengagumi dan tentu harapan doa semua kita. Anak kita, gerak semua keluarga kita bisa melahirkan ya semangat-semangat prosesi pembelajaran orang-orang terdahulu yang sudah terbukti sangat baik. Ya. Berarti saya sudah menjawab. Ya, bagaimana proses pembelajaran yang terbaik untuk anak kita? Quran. Nih, yang disampaikan. Man ta'allama al-Quran, 'azumat qimatuhu. Siapa yang belajar Al-Quran, maka akan membesarlah kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluknya. Sayang waktu sudah habis. Isyraq jam berapa? Ya. 1 menit lagi isyraqnya. Ya. Jadi yang pertama poin ketika Abdullah Ibn Mubarak mengatakan bahwa jangan kau kumpulkan ilmu yang tidak ada kemanfaatannya untuk anda. Imam Syafi'i memberikan sebuah penjelasan bahwa kalaulah kita mau belajar ilmu, mulailah dari Al-Quran. Siapa yang belajar Al-Quran, 'azumat qimatuhu, maka akan besarlah kedudukan dia. Ahli-ahli Quran itu Masya Allah pantaslah diganjar. Kalaulah dunia harus menghimpunkan urusannya kepada beliau,
orang yang paling berhak untuk mendapatkan dunia adalah orang yang membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Ya. Di Saudi itu konsentrasi dengan Quran itu sangat luar biasa. Pemain bola hafal Quran, ya. Orang-orang yang dagang hafal Quran, ya. Anak-anak kecil yang berlari itu hafal Quran, mereka hafal Quran. Ya. Ketika akhirnya mereka menempati posisi-posisi tertentu, itu ketika hafal Quran, masya Allah, terhormat dengan sendirinya. Bahkan saya belum tahu persis ya nominalnya. Gaji tertinggi, ya, remunerasi kerajaan Saudi itu adalah menempatkan para syekh yang menjadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta imam-imam masjid yang ada di sekitar jaziran Saudi Arabia. Imam sudah saja tiap tahun itu menggelontarkan lebih dari 10 miliar untuk Indonesia. Bahkan bukan 10 miliar, 100 miliar. Karena di Al-Wafi itu di Depok, besar sekali itu yayasan yang didirikan oleh jalurnya Imam Sudes. Jadi imam-imam haram itu, Imam Sudes, Mahir Al-Mu'aikli, Yasir Ad-Dosari, ya, Syekh Syurem, itu mereka punya alokasi dana dakwah yang diposkan dari kerajaan Saudi untuk disebarkan ke seluruh negara. Al-Wafi aja tahun kemarin dapat sekitar 10 miliar. Saya diminta untuk mengajukan proposal, cuma saya nggak ngambil proposal. Ya, baru saya dapat ceritanya. Jadi itu, syekh di imam-imam di masjid itu semua punya alokasi dana, ya, untuk pengembangan dakwahnya. Kita saja 10 miliar sudah dapat. Itu baru Depok. Kan jalur Imam Sudes kan banyak. Belum dengan volunteer yang lainnya. Itu banyak. Artinya apa? Pantaslah kalau guru-guru, maha guru yang ada di Ummul Qura, profesor, doktor, yang memang semua adalah ahli Quran, itu penghargaan kerajaan terhadapnya sangat besar. Subhanallah. Jadi ketika dikatakan adumat qimatu, ya, benar. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم اكرم واحفظ وسلم وارزق وبارك على أمة سيدنا محمد اغفر لنا يا الله مغفرة عامة يا رب العالمين يا رب كل شيء لا تسألنا عن كل شيء ولا تؤاخذنا كل شيء واعطنا كل شيء. Ya Allah, ya Rabbana, perkenankan semua kami bertaubat sebelum kami wafat. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan semua kami menghadapi goncangan syakaratil maut. Wafatkan kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, takdirkan hari ini lebih mulia, lebih baik, lebih indah dari hari-hari yang lalu. Esok, lusa dan seterusnya sampai semua kami wafat lebih baik mulai dari hari ini. Lebih kuat akidah kami, lebih ikhlas kami dalam beramal, lebih khusyuk dalam salat kami, lebih tekun ibadah kami, istiqamah semua amal kebajikan kami ya Allah. Santun dan mulia akhlak kami, sakinah mawaddah warahmah rumah tangga kami, berkah rumah tangga kami, mudah di setiap urusan kami ya Allah. Lunasi semua hutang piutang kami ya Allah. Sehat afiat lahir batin kami, berkah negeri tercinta kami dengan adilnya pemimpin yang amanah, yang mencintai umat dan umat mencintainya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbana teraliri jariah kebaikan beliau murabbi tercinta Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham ya Allah, dari semua jasa-jasa syiar dakwah beliau sampai semua kami kembali bersama menikmati indah surga-Mu ya Allah, dengan murabbi tercinta, dengan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menatap indah wajah-Mu ya Allah. Rabbana fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.